Syukur yang kami mau naikkan hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Lebih lagi kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Sekali lagi saudara katakan ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Glory, kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesaksian yang sudah kami dengar dari Ibu Desi Tuhan.
Betapa Tuhan luar biasa, betapa Engkau dahsyat. Engkau tahu menyelamatkan orang-orang yang terus berharap dan berserah hanya kepadamu Bapa. Kami percaya apa yang sudah Ibu Desi alami bukanlah secara kebetulan. Tuhan mau memakai hidupnya lewat kebangkitan iman yang sudah dia alami bersama Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat dan kesaksian, agar hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami sore hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat kesaksian dari Ibu Desi yang begitu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Dan semua yang Tuhan lakukan itu akan semakin membuat kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terus menggenapi rencana dan firman-Nya atas setiap orang-orang yang mau terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya tidak mudah apa yang Ibu Desi alami ya. Kita tadi mendengar bagaimana saudara dari orang yang memiliki segala sesuatu, memiliki harta, memiliki kedudukan, lalu mengalami sebuah kejatuhan yang begitu luar biasa sudah di dalam. Ya, kalau kita mengalami persoalan yang terjadi di luar diri itu biasa, tetapi ketika orang diperhadapkan dengan sakit penyakit, itu yang sangat luar biasa akan menggoncangkan iman saudara ya. Hari ini tema firman Tuhan adalah kebangkitan besar. Kalau ada kebangkitan besar berarti ada keterpurukan yang besar. Ya. Jadi saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang besar, kebangkitan besar, ya pasti akan ada sesuatu juga yang besar terjadi di hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa berkata Tuhan itu penyembuh kalau kita tidak pernah merasakan sakit dan disembuhkan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan lalu kita ditolong Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan peristiwa masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ada kebangkitan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak mudah. Tapi kita percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup ini adalah untuk membawa kita kepada sebuah tujuan, yaitu kekekalan. Ya, hidup yang kekal. Melihat kepada sesuatu yang ada di dunia ini yang kelihatan. Tapi kita harus mulai belajar melihat pada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal. Saudara, kebangunan atau kebangkitan rohani itu adalah sebuah peristiwa di mana ada satu fase ketika orang itu mengalami ya sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ketika orang mengalami masa-masa kebangkitan rohani itu adalah satu istilah biasanya menunjuk pada suatu masa tertentu ya di dalam hidup kita di mana ada antusias yang keluar dari diri kita untuk hal-hal yang rohani. Ya, secara tiba-tiba sesuatu yang rohani itu meningkat dan terjadi sebuah gelombang pembaharuan. Makanya seringkali kita mendengar ada yang namanya KKR. Apa itu KKR? Kebaktian, kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Ya, jadi kebangkitan rohani itu atau revival, ya kebangkitan itu Tuhan sering izinkan terjadi ketika sesuatu itu pertama kali, ya kita harus mengalami dulu satu keadaan di mana rasanya tidak berdaya seperti kesaksiannya Ibu Desi tadi. Aduh saudara, itu kalau jadi manusia ya saudara, aduh itu rasanya benar-benar ya kita mendengarnya, aduh benar-benar ngilu ya di hati ya saudara, proses Tuhan yang begitu luar biasa sampai habis-habisan, bahkan kesehatan terganggu, itu tidak mudah. Kalau bukan Tuhan,
ya itu tidak mungkin Ibu Desi bisa bertahan sampai hari ini. Tetapi dia berkata justru semua persoalan itu membawa dia berjumpa dengan Tuhan. Ada kebangkitan rohani yang terjadi di dalam hidupnya. Di mana dia mengalami ketika dia, ya dulu mungkin dia hidup mengandalkan harta yang benar, dipenuhi dengan kelimpahan harta, gemerlapan semuanya, tapi tidak ada kebangkitan rohani. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, keterpurukan terjadi, barulah di situ Ibu Desi mengalami yang namanya kebangkitan rohani. Dan yang namanya kebangkitan rohani, itu pasti ada sebuah peristiwa dulu yang terjadi, yang membuat dia merasa tidak berdaya, baru bisa mengalami kebangkitan. Saya berdoa supaya kita semua, mari sebelum sesuatu terjadi, kita mau bangkit. Amin. Kita mau berkata, Tuhan, hari-hari ini saya mau mengalami kebangkitan rohani. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini di depan mata kita? Virus corona adalah satu virus yang kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi sudah menggoncangkan dunia begitu hebat. Kita melihat bagaimana perekonomian tumbang. Amerika, negara adik kuasa, mengalami goncangan ekonomi yang begitu hebat. Bahkan kematian di depan mata kita, dan rasanya hari-hari ini semua tidak berdaya. Perusahaan besar yang tadi rasanya sudah tidak mungkin goyah, saudara. Hanya gara-gara virus yang kecil ukurannya tidak terlihat mata. Kenapa kita harus terus bergantung pada Tuhan? Karena banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan manusia. Ada begitu banyak hal di hidup ini yang kita nggak bisa pegang kendali. Ya, bayangkan tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba datang yang namanya virus corona ini, semuanya berhenti, saudara. Ya, tapi saudara, saya percaya ketika sesuatu terjadi di luar batas kekuatan manusia, itu kita percaya itu adalah kuasa Tuhan. Saya mau bilang buat kita semua, virus corona ini berarti terjadi karena seizin Tuhan. Karena kita percaya tidak ada satupun yang terjadi kalau tanpa seizin Tuhan. Berarti Tuhan. Nah, kalau seizin Tuhan berarti ada rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya. Nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada maksud Tuhan, tuh nggak mungkin. Nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa rencana Tuhan di dalamnya, tidak mungkin. Nah, apa ya rencana Tuhan di balik semua yang terjadi hari-hari ini? Ini yang harus kita tangkap. Dan saya yakin cocok banget dengan tema malam ini. Apa yang Tuhan inginkan? Yaitu kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani, nggak ada yang lain. Ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa sesuatu di depan mata begitu menekan, begitu menakutkan, maka yang harus kita lakukan hari-hari ini mendekatkan diri pada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, saya saudara melihat ya, apa yang Tuhan buat. Karena beberapa bulan ini pandemi ini berlangsung, ya tiba-tiba Tuhan mendorong saya untuk membuat konten mesbah doa di channel YouTube saya. Setiap malam jam 8 itu ada live streaming. Ya, yang mengikuti 40.000, 48.000. Saya melihat bagaimana terjadi gelombang kebangunan rohani. Dan di situ orang-orang mulai bersaksi, Bu, sejak kami mengikuti mesbah doa. Dulu saya dan suami, ya, ada satu orang ibu yang bersaksi. Saya itu dulu pulang kantor, nggak pernah ketemu suami, suami belum pulang. Saya udah tidur, suami baru pulang. Anak-anak juga sekolah, pulang malam, saya datang udah tidur. Nanti pagi kita berangkat, tidak ada komunikasi dalam keluarga kami. Saya dan suami hubungan kita hambar karena memang nggak pernah ketemu. Tapi sejak ada pandemi ini, kami terpaksa harus stay at home semua di rumah. Dan kami mulai ikuti mesbah doa setiap malam. Dan apa yang terjadi, Ibu? Tuhan memulihkan kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan hari-hari ini terjadi kebangunan rohani di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Ada begitu banyak orang yang mengalami Tuhan. Sampai mereka itu sampai bilang ke saya begini, maaf ya Bu, maaf loh.
Mungkin saya terlalu naif ngomong begini. Saya bersyukur karena corona ini membuat kami mengalami kebangkitan rohani. Loh saudara, bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan, tidak ada yang dikatakan sesuatu yang buruk. Karena apa? Tuhan turut bekerja di balik semua keadaan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang disampaikan Ibu Desi tadi? Anaknya tiba-tiba kena kasus narkoba. Ya, kalau waktu Bu Desi masih punya uang, saya yakin Ibu bayar polisi supaya anaknya tidak dipenjara. Sering kali kita mencoba menolong Tuhan, tapi sering kali Tuhan harus membuat keadaan kita benar-benar nol sampai tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, dan disitulah kita harus hanya berserah kepada Tuhan. Seringkali itu harus Tuhan izinkan terjadi. Sakit, iya. Tetapi karena keadaan itu yang akan membuat kita mengalami kebangkitan rohani. Ingat saudara, Tuhan tidak tertarik dengan semua yang ada di luar diri kita. Tuhan nggak tertarik dengan hartamu, dengan depositmu. Tuhan nggak pernah tertarik dengan rumah mewahmu. Dia tertarik dengan manusia rohani kita. Kenapa? Satu saat ketika kita mati, ketika semua digoncang, semua akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa menghadap Tuhan itu hanya manusia rohani kita. Kenapa kita harus mengalami kebangkitan rohani? Manusia rohani ini harus hidup, harus bangkit, iman kita harus bangkit. Saya pernah cerita, ada satu orang ibu saudara, dia telepon saya, "Bu, anak saya kena kasus narkoba, ditangkap polisi, Bu. Apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Ibu biarkan dia menjalani hukumannya, karena dia harus belajar. Semua orang itu harus belajar menghadapi setiap konsekuensi dari apa keputusan yang dia ambil. Kan anak ibu sudah dewasa, biarin dia." Akhirnya dia bilang, "Jadi saya harus biarkan ya Bu, tapi kan saya juga nggak tega." Ibu harus tega. Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Tuhan bilang tidak ada bapa yang tidak mengajar anaknya. Demikian juga Tuhan, dia menghajar kita supaya kita tidak jadi anak-anak gampang. Berapa minggu kemudian ibunya telepon saya, "Bu Debi, saya akhirnya bayar polisi Bu, supaya anak saya tidak dipenjara. Ya, karena saya nggak tega Bu, ya, tapi ya saya minta maaf, saya tidak mengikuti saran ibu untuk membiarkan dia di penjara." Di mana sih seorang ibu yang tega anaknya di penjara? Saya bilang, "Ya sudah, kalau ibu sudah mengambil keputusan itu, ya sudah, kalau menurut ibu itu baik." Mungkin karena ibu punya uang, kalau ibu nggak punya uang kan lain cerita. Dia bayar 100 juta atau berapa uang jaminan. Nggak lama dia telepon saya lagi, "Bu." "Iya, kenapa?" "Aduh Bu, saya nyesel nebus anak saya dari sel." "Kenapa?" "Setiap hari sekarang dia ngancam saya minta uang, minta uang, minta uang. Sekarang dia malah selingkuh pergi sama mantan pacarnya, istri minta uang, dia ancam saya, sekarang dia malah semakin menjadi-jadi." Saya bilang, "Iya, karena ibu sudah mencoba menolong Tuhan." Ya, kalau ibu biarkan dia di penjara, mungkin dia akan mengalami yang namanya proses hidup. Semua orang itu harus mengalami proses hidup supaya terjadi kebangkitan di dalam dirinya. Seringkali tekananlah yang akan memaksa kita untuk bangkit. Kalau semua ibu tolong, ibu tolong, ibu tolong, kesaksiannya Ibu Desi tadi itu sungguh menguatkan iman kita. Ya, ketika akhirnya anaknya di penjara, dia belajar kehidupan di dalam penjara. Dia berjumpa dengan Tuhan, dan apa yang terjadi ketika dia keluar penjara, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan merokok pun tidak. Inilah kehidupan saudara. Tidak pernah ada kebangkitan kalau tidak pernah ada yang namanya kejatuhan. Mari hari-hari ini dengan semua yang terjadi, kita mau saudara untuk sungguh-sungguh percaya bahwa di balik semua yang terjadi ini Tuhan mau iman rohani kita dibangkitkan. Tidak ada yang lain. Saya pengen kita membaca firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12. Ini nubuatan yang Tuhan sudah kasih tahu, dan ini ayat saya ulang-ulang dari tahun lalu saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi
Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap satu apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudara yang terkasih, ya, Tuhan sudah berkata bahwa satu kali lagi Dia akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Artinya kita mau lari kemana? Nggak ada tempat lari. Ya, dulu saya membaca saudara ya, orang Amerika itu membuat penelitian cari kehidupan di Mars. Mereka coba tanam buah-buahan dan memang tumbuh. Jadi mereka membawa satu kesimpulan, di Mars ada nitrogen, ada oksigen, bisa ada kehidupan. Lalu mereka mulai coba mengembangkan kehidupan. Yang terakhir dibuka pendaftaran untuk orang yang mau berangkat ke Mars. Akan dijadikan percobaan ya, tapi yang diterima itu pasangan laki-laki perempuan mulai umur 20 sampai 40, artinya yang produktif. Kenapa? Mereka coba mengembangkan kehidupan manusia di sana. Tapi tiketnya hanya untuk pergi tok, enggak untuk pulang. Ya, dan ini benar-benar saudara. Ya, kenapa? Karena mereka berkata begini, satu saat bumi ini akan hancur. Tetapi di Mars itu enggak, kata mereka. Mereka lupa Tuhan berkata, akan digoncang bukan hanya yang di bumi tetapi yang di langit. Berarti Mars juga tergoncang enggak? Tergoncang. Jadi kemana manusia akan melarikan diri? Tidak ada tempat lain untuk kita melarikan diri selain datang di kaki Tuhan, berlutut, berserah. Hari-hari ini, ya apalagi yang kita lihat, saudara, kematian terasa begitu dekat dengan hidup kita. Tapi kita nggak perlu takut. Waktu ada kebangkitan rohani dalam hidup kita, kita akan melihat seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, orang yang mengalami kebangkitan rohani, ya manusia rohnya dihidupkan oleh Tuhan, tidak akan ada ketakutan lagi, saudara. Kita benar-benar percaya pada janji Tuhan. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Memang dunia seperti yang kita kenal akan lenyap, kata firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi harus bersikap seolah-olah tidak memiliki barang-barang duniawi itu. Kenapa? Karena semuanya akan hancur dalam nyala api, kata Rasul Paulus. Ya, yang punya berlian-berlian, ya jangan menaruh cintamu kepada berlian itu. Semuanya akan lenyap satu saat nanti, kata firman Tuhan. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang harus kita kasihi dan cintai. Letakkan iman dan kasih kita kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Mari kita mau sungguh-sungguh, saudara. Biar ada kebangkitan rohani dalam hidup kita. Ayat ini berkata, satu kali aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi tetapi langit juga. Ungkapan satu kali lagi mengarah kepada apa yang bisa digoncangkan. Ya, supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Hanya ketika iman kita bangkit, hanya ketika rohani kita dibangkitkan, maka kita baru akan mengalami yang namanya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Biarlah hari-hari ini kita mau semakin merendahkan diri di kaki Tuhan, untuk kita boleh berkata, Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Kami tidak perlu takut lagi. Semua goncangan itu membawa iman kami semakin dibangkitkan. Saudara, semua harus terjadi
Ada yang tanya sama saya, "Bu, udah mau kiamat ya? Apakah semua ini ada hubungannya dengan antikris? Nanti akan dipakai Injil?" Ya, bagian kita nggak usah terlalu pusing dengan itu. Lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Kalau firman harus digenapi, biarlah firman digenapi. Tapi bagian kita, ayo lakukan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan. Yang terpenting di sini kata Tuhan Yesus adalah ketekunan orang-orang kudus yang mau terus hidup di dalam kekudusan. Apa yang bisa kita bereskan hari ini, bereskan. Jangan ada kepahitan, jangan ada lagi amarah, kebencian. Orang yang mengalami kebangkitan rohani yang besar dalam hidupnya, dia akan dipulihkan Tuhan. Tidak ada sakit hati, ya Ibu Desi bersaksi begitu luar biasa. Ya sampai hari ini dia masih merawat suaminya menjadi tulang punggung keluarga. Tapi semua itu Tuhan izinkan supaya imannya boleh semakin dibangkitkan. Iya, baik, mungkin kita bisa beralih ke tanya jawab. Saya kembalikan pada host.